Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang modus. Yang pertama, kita akan membahas tentang modus data tunggal secara singkat ya. Modus atau dituliskan MO adalah nilai data yang paling sering muncul ya, atau nilai data dengan frekuensi terbesar jika dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Kata kuncinya sering muncul atau frekuensi terbesar ya. Nah, berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Kemudian, bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. Kemudian, multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Dan yang keempat, data yang tidak mempunyai modus. Jadi ada beberapa ya modus ya. Ada beberapa data yang hanya mempunyai satu modus. Nah, kalau data yang punya dua modus berarti nanti di frekuensinya ya, frekuensi terbesarnya ada dua yang sama nilainya ya. Kemudian multimodus ya sama ya, lebih dari dua modus. Mungkin saja ya dia memiliki lebih dari dua modus. Kemudian data yang tak mempunyai modus artinya datanya tersebar ya. Tidak ada data yang nilainya sama ya. Berarti dia tak memiliki modus. Oke. Contoh soal untuk data tunggal seperti ini, tabel sebelumnya, berarti data yang paling sering muncul atau nilai data dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar di sini berapa? Tuh 7 ya. Berarti modusnya 7 atau 65. Nilai data dengan frekuensi terbesar ya. Nilai data yang dibahas nilai datanya bukan frekuensinya. Berarti 7 hanya menyatakan bahwa 65 ini muncul sebanyak 7 kali ya. Atau 7 orang yang memperoleh nilai 65 ya. Maka frekuensinya 60, frekuensi modusnya 65 ya, bukan 7 ya. Modus dari data di samping adalah 65 ya, bukan 7 ya. Yang dicari nilai datanya bukan besar frekuensinya. Besar frekuensi hanya menyatakan bahwa data ini muncul sebanyak 7 kali ya. Harus kalian pahami dengan baik ya cara membaca tabel distribusi frekuensi ya, meskipun ini data tunggal ya. Oke, untuk data tunggal ya mudah ya, karena kalian tinggal lihat frekuensi terbesarnya, berarti modusnya 65 di sini. Bagaimana kalau data berkelompok? Karena dia interval ya, maka kalau interval ya tentunya ada rumusnya ya. Rumusnya modus atau MO adalah TB ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali P ya. Tentunya karena ini perkalian dengan P, maka nanti dikali P terlebih dahulu, kemudian barulah dijumlahkan dengan TB ya. Dahulukan operasi perkalian dan pembagiannya. Nah, karena ini dalam kurung, maka dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dikali dengan P, terakhir dijumlahkan dengan TB. Di mana MO modus tentunya, kemudian TB tepi bawah kelas modus. Jadi nanti ada kelas modus, kita pilih kelasnya, kelas interval keberapa kan. Nah, itulah kelas modus. TB tepi bawahnya, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kita ambil misalkan nanti kelas modus kita pilih, maka frekuensinya kita kurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya ya. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi frekuensi kelas modus nanti kita ambil, kita kurangkan dengan kelas setelahnya, itulah D2 dikali P panjang kelas. Nah, untuk P sendiri dan TB sudah kalian pelajari ya di membaca dan menjadikan data dalam tabel distribusi frekuensi ya. Di sini kita fokusnya ke D1 dan D2 saja nantinya. Oke, kita bahas beberapa contoh soal untuk menentukan modus data berkelompok baik dari tabel distribusi frekuensi ataupun dari histogram ya. Yang pertama kita akan membahas ya menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Tabelnya sama dengan tabel-tabel sebelumnya ya. Jadi panjang kelasnya kalian sudah bisa tebak berapa ya. Dan frekuensinya juga sama. Oke, yang pertama terus dulu rumusnya, bahwa rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P ya. Keterangannya sudah kalian harus kalian ingat ya, keterangan masing-masingnya, yaitu TB apa, D1 itu apa, D2 apa, dan P itu apa. Oke, yang pertama kita akan menentukan kelas modus ya. Ingat, kata kunci modus adalah nilai data dengan frekuensi tertinggi. Di sini frekuensi tertingginya berapa? 3
13, maka inilah yang menjadi kelas modus ya. Jadi modus itu cukup gampang ya, atau cukup mudah ya. Kalian nggak perlu menghitung lagi. Beda dengan materi yang nanti ke depannya, harus dihitung lagi untuk menentukan kelasnya. Tapi kalau modus, tinggal kalian lihat frekuensi terbesar 13, maka inilah yang menjadi kelas modus ya. Jadi kita pakai data yang dari 51 sampai 60 untuk menentukan TB. Dan panjang kelasnya bebas ya, panjang kelasnya, karena nih panjang kelas untuk setiap interval kan sama semua ya. Oke. Intinya pertama tentukan dulu, lihat frekuensi terbesar, maka itulah yang menjadi kelas modus. Yang pertama kita akan mencari data-data yang diperlukan. Yang pertama TB. Kalau kalian masih ingat TB itu tepi bawah ya, tepi bawah kelas. Karena di sini dicari modus, maka tepi bawah kelas modus, ini kelas modus. Tepi bawahnya berapa tepi bawahnya? Tepi bawah itu batas bawah ditambah tadi kurang. Batas bawahnya berapa di sini? Batas bawahnya 51 ditambah tadi kurang. Karena bawah berarti dikurang dengan ketelitian datanya. Nah, karena di sini tepi bawah, batas bawahnya berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya 0,5. Kurangkan 51 dikurang 0,5 berapa? 50,5. Jadi TB-nya atau tepi bawahnya 50,5. Kita cari ya berdasarkan kelas modus yang kita pilih ya. 13 merupakan frekuensi yang terbesar ya. Oke. Yang kedua D1. D1 merupakan selisih kelas modus ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Berarti 13 dengan 10 ya. Ini frekuensi kelas modus ya. Ini kelas sebelumnya, berarti selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih ya, berarti 13 dikurang 10 berapa? 3. Oke, D2 selisih frekuensi kelas modus, frekuensinya ya dengan kelas setelahnya, berarti 13 dengan 6 ya. Selisihnya berarti 13 dikurang 6 berapa tuh? 7 ya. Mudah kan? Kemudian P panjang kelas. Nah, karena yang dicari P panjang kelas, kalian bebas milih frekuensi manapun sama P-nya ya. Frekuensi manapun panjang kelasnya sama. Karena yang diketahui berupa batas atau interval ya. Interval biasa berupa batas kelas, maka selisihnya atau panjang kelasnya adalah 40 dikurang dengan 31 ditambah dengan 1. Jangan lupa ya cara mencari panjang kelas jika yang diketahui intervalnya atau batas kelasnya. Jangan lupa untuk menambahkan dengan 1. Berapa? Dijumlahkan 40 dikurang 31, 9 tambah 1 berapa? 10. Jadi sama ya, panjang kelasnya 10. Oke, semua data yang diperlukan sudah kita dapatkan, tinggal eksekusi ya. Ya, kita cari modusnya. MO sama dengan TB-nya 50,5. Kemudian D1-nya 3 ya. 3 dibagi dengan 3 ditambah D2-nya berapa? Tuh 7 dikali P-nya 10. Oke. Tinggal pengoperasian sederhana. 50,5 3 per jumlahkan berapa? 3 per 10 dikali 10. Ya udah, tinggal kalian coret saja 10-nya. Sama kan nilainya, tinggal kalian coret. Kalau beda tinggal kalian kalikan. Terlebih dahulu tinggal dibagi, terakhir dibagi dijumlahkan dengan 50,5 ya. Karena sama-sama 10 ya, udah langsung dicoret saja. Berarti 50,5 ditambah 3 berapa? Ingat ya, harus dioperasikan yang perkalian terlebih dahulu ya. Jangan kalian jumlahkan ya, karena prioritasnya perkalian dan pembagian. Jumlahkan berapa? 53,5. Oke. Jadi modus data tersebut adalah 53,5. Ini untuk contoh soal yang menggunakan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana kalau soalnya menggunakan histogram? Nah, contoh soal kedua menggunakan histogram. Oke, soalnya sama, tentukan nilai modus data tersebut. Ini histogram yang diperoleh dari tabel yang kalian lihat sebelumnya, berarti modusnya sama ya, nilai modusnya sama, hanya bentuk soalnya kita ubah dalam histogram ya. Oke, penyelesaiannya rumusnya sama, harus kalian tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian ini kalau kalian sulit menentukan frekuensinya, kalian boleh buat seperti ini frekuensinya, berarti 4, di sini 10, ini 13, 6, ini 3 ya. Kemudian di sini 2. Oke, kalian boleh buat seperti ini. Kalian tulis saja nggak masalah, ataupun nggak masalah ya. Nggak jadi masalah. Yang penting kalian tahu frekuensinya berapa.
Sama seperti sebelumnya, kalian melihat frekuensi terbesar untuk menentukan kelas modus ya. Frekuensi terbesar di sini berapa? 13. Ya udah, kalian pilih 13, berarti ini kelas modus. TB-nya. Nah, karena di histogram TB ini kan TB kan tepi bawah. Kelas 3 yang 13 ini tepi bawahnya. Ya udah, berarti TB-nya 50,5. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi TB-nya berapa, karena di histogram secara umum histogram itu menggunakan tepi bawah ya. Jika letaknya pas di sini ya, 50,5. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus. 13 ini kelas modus ya. Kemudian frekuensi kelas modus, berarti selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 13 dikurang 10 berapa? 3. Kemudian D2-nya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, berarti 13 dikurang 6 berapa? 7. Dan panjang kelas. Nah, kalau panjang kelas diketahui, yang diketahui tepi ya, seperti kalian lihat di ya video sebelumnya. Tentunya kalian harusnya sudah memahami ya, bahwa ketika kalian mencari tepi, kalian menjumlahkan dengan panjang kelas, berarti selisihnya juga panjang kelas. Dan ingat, nggak perlu kalian tambah 1 ya. Yang ditambah 1 jika diketahui itu intervalnya atau batas kelasnya. Namun jika diketahui titik tengah atau nilai tengah dan tepi kelas, maka kalian cukup cari selisihnya saja. Itulah panjang kelasnya ya. Poin penting yang harus kalian ingat ya. Kalau diketahui nilai tengah dan tepi kelas, maka selisihnya merupakan panjang kelas. Namun kalau diketahui intervalnya berupa batas ya, batas kelas, maka selisihnya harus kalian jumlahkan dengan 1 untuk mencari panjang kelasnya. Oke, berarti panjang kelasnya 40,5 dikurang 30,5. Nah, di sini kalian bebas memilih ya. Kalian pilih 90,5 dikurang 80,5, panjang kelasnya sama, karena panjang kelas untuk setiap interval itu sama. Berapa dikurangkan 10 ya. Jadi panjang kelasnya 10. Di sini 10 semuanya. Oke, semua data yang diperlukan sudah didapatkan, tinggal eksekusi terakhir ya. Tinggal dioperasikan. Berarti modus sama dengan TB-nya berapa? 50,5. D1-nya 3, kemudian ditambah D2-nya 7 dikali panjang kelasnya 10. Seperti biasa, berarti ini dijumlahkan terlebih dahulu. 3/10 dikali 10, karena ini sama-sama 10 ya, kalian coret saja. Tinggal 50,5 ditambah 3 berapa? 53,5. Jadi modus data tersebut adalah 53,5. Sama kan? Jadi baik dari tabel distribusi frekuensi ataupun histogram ya, karena datanya sama maka modusnya sama ya. Intinya modus tidak akan lari atau keluar dari interval yang ditentukan. Karena kita memilih di sini ini merupakan interval, maka modusnya pasti terletak di 50, antara 50,5 sampai 60,5. Kalau kalian mencarinya lebih dari nilai ini atau kurang, maka ada kesalahan dalam perhitungan ya. Ya, modusnya pasti terletak di antara ini ya. Ya, karena kita mencari data di antara 50,5 sampai 60,5. Oke. Contoh soal terakhir, bagaimana jika modus yang diketahui ya, modus yang diketahui ini bukan titik ini bukan batas tepi kelas ya. Ini berupa titik tengah ya. Jadi kalau tadi di soal sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang modus menggunakan tepi kelas ya. Kadang soal dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi modus yang diberikan itu menggunakan titik tengah ya, karena posisinya di tengah-tengah dari batangnya, harus kalian ingat ya. Maka kalau seperti ini ya, kalian boleh ya sama ya, kalian buat 4 di sini 10, 13, 6, kemudian di sini 3 dan 2 ya. Pertama kalian akan mencari TB. Nah, tepi bawah. Ya. Jadi saya nggak perlu bahas lagi ya kenapa 13 itu menjadi kelas modus ya. Kita langsung saja menggunakan atau mencari tepi kelasnya, tepi bawah kelas. Jadi 13 merupakan kelas modus di sini ya, frekuensi dari kelas modus. Berarti tepi bawahnya di sini kan. Nah, nggak tahu nih nilainya berapa. Karena yang diketahui nilai tengah atau titik tengah, kita nggak tahu tepi bawahnya. Nah, karena tepi bawah berada di antara dua nilai tengah, berarti ya ini kan nilai tengah, ini nilai tengah. Kita pengen cari yang tengah-tengah di sini. Konsepnya sama ya, jadi kalian nggak perlu bingung ya atau menghafal rumus lain lagi ya. Orang banyak menolakkan rumus-rumus yang diberikan ya, rumus-rumus yang mereka buat ya, sehingga memudahkan untuk menentukan tepi kelas jika yang diketahui nilai tengahnya. Namun
Ya, biasakan jangan menghafal rumus. Kuasai konsep pentingnya bahwa ini tengah-tengah, ini tengah-tengah. Maka untuk mencari tengah-tengah di sini, ya udah, karena yang dicari nilai tengah yang di sini, maka kalian jumlahkan ini, kalian bagi 2 pasti ketemu ini. Coba. 45,5 ditambah 55,5 dibagi 2. Jumlahkan berapa? 101 dibagi 2. Berapa hasil? 50,5. Sama nggak? TB yang dengan soal-soal sebelumnya sama kan? Berarti kalau yang diketahui nilai tengah, ya sama-sama tengah-tengah, ingin mencari tengah-tengah di sini, konsepnya sama, jumlahkan, kalian bagi 2 ya. Jadi kalian nggak perlu menghafal banyak-banyak rumus. Oke, TB-nya sudah diketahui 50,5, kemudian D1-nya sama, 13 dikurang 10, karena selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 13 dikurang 10, 3. Kemudian D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 13 dikurang 6, tuh 7 ya. Kemudian panjang kelasnya sama ya. Dan saya bilang di soal ke 2 tadi, ini berarti ketiga ya. Soal kedua tadi bahwa ketika yang diketahui itu tepi kelas dan titik tengah, maka ini tinggal kalian cari selisihnya saja ya. Berarti selisihnya 45,5 dikurang 35,5. Nah, kalian bebas milih mau kalian pilih 55,5 dikurang 45,5 ya, sama saja. Intinya selisihnya nggak perlu kalian tambah 1. Beda kalau yang diketahui itu batas kelasnya berupa interval ya di tabel. Tapi kalau dari tabel distribusi dari histogram itu biasanya umumnya menggunakan tepi kelas dan nilai tengah seperti ini, maka kalian cukup cari selisihnya saja untuk menentukan panjang kelasnya. Oke, semua data sudah didapatkan ya. Untuk mencari modus, maka tinggal eksekusi terakhir. TB-nya 50,5, D1-nya 3, kemudian D2-nya 7 dikali dengan 10. Oke, seperti biasa 50,5 ini kalian jumlahkan terlebih dahulu. 3/10 dikali 10. Karena ini sama, kalian coret saja. Tinggal 50,5 ditambah 3, berarti 53,5. Jadi modus data tersebut adalah 53,5. Oke, demikian untuk video kali ini. Ya, silahkan kalian ulang-ulangi saja. Intinya ini 3 bentuk soal. Ya, secara umum untuk menentukan modus ya, kalian bisa pelajari di buku manapun, sama saja ya. Karena setiap buku kadang memberikan contoh soal ke dalam 3 bentuk seperti ini. Yang pertama menggunakan tabel distribusi frekuensi, yang kedua menggunakan histogram. Secara umum ya, histogram yang benar itu menggunakan tepi kelas, dan yang ketiga histogram yang menggunakan nilai tengah atau titik tengah seperti ini ya. Jadi ini histogram modifikasi ya, walaupun secara konsep ini nggak benar ya, tapi ya nggak masalah ya, karena yang diberikan nilai tengahnya. Oke, demikian, semoga dapat kalian pahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.